Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas uji lanjut, ya. Adapun uji lanjut itu sendiri yang akan kita pelajari itu ada dua, BNT, beda nyata terkecil, dan uji lanjut Duncan. Pada minggu ini kita akan membahas BNT, ya. Bagaimanakah syarat bahwa suatu percobaan atau suatu penelitian itu dapat diuji lanjut? Yang pertama, apabila uji F dalam analisis seragamnya nyata. Jadi, minggu lalu kita sudah membahas RAL, ya, RAK, kemudian RBSL, kita sampai ke uji ANOVA atau uji F. Nah, pada saat kalian menentukan uji F tersebut di tabel ANOVA, ya, itu apabila F hitung lebih besar daripada F tabelnya atau signifikan atau beda nyata lah ya, berbintang, nah itu maka boleh diuji lanjut. Kita lihat perlakuannya ya. Jangan kita melihat ulangannya atau kelompoknya, ataupun dalam RBSL yaitu kolom dan barisnya. Tetapi yang dilihat adalah perlakuannya. Jika perlakuannya itu berbeda nyata atau signifikan. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah sebaiknya tidak menggunakan uji LSD untuk membandingkan semua kombinasi pasangan nilai tengah apabila percobaan lebih dari 5 perlakuan. Jadi untuk BNT ini maksimal perlakuannya adalah sebanyak 5. Sedangkan lebih dari 5 itu tidak menggunakan BNT, tetapi uji lanjut yang lain. Bisa Duncan, ya, kemudian bisa 2K, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk syaratnya. Yang ketiga ini sama saja. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah untuk menentukan uji lanjut BNT ini yang pertama adalah tentukan taraf signifikansi yang dikehendaki, misalnya alfa 5%. Ya, dihitung BNT-nya adalah 0,05. Rumusnya bagaimana? Rumus BNT alfa adalah T dikali alfa per 2 dikali DBG-nya atau derajat bebas galat, kemudian dikali akar 2 KTG per R. Ini untuk ulangan yang sama. Sedangkan untuk ulangan yang tidak sama itu pada saat dikali akar KTG-nya itu berarti dia dikalikan 1 per ulangannya itu sendiri, karena ulangannya kan tidak sama ya. Nah, kemudian dinyatakan beda nyata apabila selisih antara nilai rata-rata perlakuan lebih besar dari nilai BNT-nya. Lebih besar sama dengan ya. Nanti akan saya perlihatkan apa maksudnya. Itu yang pertama, langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kalian menyusun nilai rata-rata perlakuan berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian nanti dihitung selisihnya. Nih, perlakuan nilai rata-ratanya berapa nih? Misalkan perlakuan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti dikurangi ya, 1 dikurangi. Nilai ini dikurangi nilai ini, hasilnya berapa? Dan seterusnya. Itu adalah langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah membandingkan selisih-selisih tersebut dengan BNT-nya. Ya. Yang lebih besar dari BNT itu diberi tanda bintang. Bila alfa 0,05 artinya berbeda nyata. Bila bintangnya 2, bintang 1 berarti dengan alfa 5% ya. Kemudian bila bintangnya 2 itu bila dibandingkan dengan alfa 1%, berarti berbeda sangat nyata. Kemudian susun kembali nilai rata-rata dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dalam satu baris. Nilai rata-rata yang tidak berbeda nyata ditandai dengan satu garis di bawahnya, sedangkan yang berbeda tidak segaris. Nama perlakuan disesuaikan dengan nama perlakuan semula, kemudian diberi notasi sesuai abjad. Nah, langkah-langkah yang tadi akan saya rinci, ada sekitar 10 langkah. Yang pertama, kalian harus menghitung SD atau standar deviasinya ya. Kemudian menentukan alfa taraf 5%, misalkan kita gunakan yang 5%, kemudian mencari P-tabel. Ya, nanti dalam perhitungan BNT ini ada tabel T student namanya ya. Kemudian menghitung BNT-nya ya, setelah kita tahu ini T alfa per 2 dikali DBG ya. Jangan salah, nanti pada saat kalian mencari di tabel T itu ya,
Kalau alfanya 0,05 per 2 berarti berapa? 0,025 ya. Jadi kalian jangan melihat 0,05-nya nanti ya. Kalian cari yang 0,025. Kemudian hasil ini dikalikan dengan nilai standar deviasinya tadi ya. Kemudian menghitung nilai rata-rata masing-masing perlakuan, mengurutkan nilai rata-rata dari yang terkecil sampai yang terbesar, menghitung selisih nilai rata-rata, kemudian menyusun notasi garis, menyusun notasi huruf, dan kalian membuat kesimpulan. Silakan disimak baik-baik ya untuk langkah-langkah ini. Saya akan mencoba yang saya contohkan adalah soal praktikum 2.1 untuk soal RAK yang kemarin saya kasih tugas kepada kalian ya. Nah, langkah yang pertama adalah menghitung standar deviasinya. Standar deviasinya adalah akar dari 2 kali KTG per R. KTG-nya berapa kemarin yang sudah kalian hitung? 0,044 kalian masukkan, kemudian dibagi 3. Hasilnya adalah akar dari 0,0293. Kemudian setelah diakarkan, itu didapatlah hasil 0,171. Ya. Kemudian menentukan alfanya berapa? Alfanya 5%. Nah, kemudian mencari T tabelnya adalah berarti 0,05 ya. 5% itu kan berarti 5 dibagi 100. 0,05 per 2 dikali DBG-nya. Nah, DBG-nya berapa dalam soal praktikum 2.1 ini? Ternyata 8. Berarti T-nya adalah 0,025, DBG-nya 8. Hasilnya 2,306. Kita lihat dalam tabel T. Nah, ini kan tadi 0,025 ya. 0,025, di sini kita lihat, kemudian V-nya berapa? V-nya 8. Tariklah ke sini, alfa 0,025, 2,306. Nah, ini adalah alfa yang sudah dibagi 2 ya. Terkadang ada tabel yang masih alfa saja, berarti kalian melihatnya 0,05. Tapi kalau ini adalah alfa yang sudah dibagi 2. Ya. Kemudian yang keempat ya, selanjutnya mencari apa? Nah, menghitung BNT. Barulah di sini ketemu nilai BNT-nya setelah tahapan-tahapan tadi ya, tahap ke-1, ke-2, ke-3. Kemudian BNT-nya adalah tadi hasil dari T tabel ini 2,306 dikalikan dengan SD-nya. SD-nya adalah 0,171. Didapatlah hasil 0,394. Nah, ini adalah nilai BNT-nya. Jadi nanti nilai ini adalah nilai yang dibandingkan dengan selisih-selisih perlakuan nanti ya. Kita lihat menghitung nilai rata-rata masing-masing perlakuan. Ya, Bu, nilai rata-rata masing-masing perlakuan itu yang mana, Bu? Kalian lihat tugas yang saya berikan, RAK itu ya. Itu adalah nilai rata-rata. Jadi jumlah perlakuan dibagi dengan apa? Banyaknya kelompok atau ulangan. Itu ada didapat rata-rata. Ya. A adalah 7,85, kemudian B adalah 8,53, C adalah 7,743, D 7,513, dan E 7,45. Makanya di pertemuan-pertemuan awal saya kosongkan ya nilai rata-rata karena apa? Ada kolom rata-rata ya, karena itu nanti fungsinya adalah sebagai uji lanjut. Nah, sudah didapat nilai rata-rata masing-masing perlakuan, kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Mengurutkan nilai rata-rata dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat di sini, yang paling kecil mana? Ternyata perlakuan E 7,45. Kemudian setelah E adalah perlakuan D 7,513. Kemudian perlakuan C 7,743, perlakuan A dan perlakuan B adalah yang terakhir karena dia yang paling besar. Itu ya langkahnya yang ke-6. Kemudian nah, selanjutnya adalah menghitung selisih nilai rata-rata.
Nah, setelah tadi kalian dapatkan, ya, mengurutkan nilai yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian kalian menghitung selisih nilai rata-rata. Nah, di sini yang kalian tuliskan adalah sesuai dari yang terkecil sampai yang terbesar tadi. E, B, C, A, B. Kemudian ini secara vertikal, kemudian secara horizontal E, B, C, A, B. Kalian tulis juga nilai rata-ratanya ya. Nah, kemudian kalian kurangi. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat ini perlakuan E 7,45 dikurangi 7,45 hasilnya 0 kan? Berarti kita tulis strip aja ya ini ya. Kalian strip aja, kemudian 7,45 dikurangi 7,513 kan pasti hasilnya minus. Berarti ini tidak ada ya. Berarti ini dikurangi ini semuanya tidak ada. Kita strip aja, strip. Kemudian, oke, ini sudah selesai. Kemudian yang D nih. Bagaimana D dikurangi E? 7,513 dikurangi 7,45 ada hasilnya? Ada 0,063 ya, kalian tulis di sini. Kemudian 7,513 dikurangi 7,513 kan 0. Ya sudah, strip aja di sini ke bawah. Kemudian ini dikurangi 7,513 dikurangi 7,7 kan minus ya. Ya sudah, tidak ada. Berarti ke bawahnya juga tidak ada. Strip. Oke, ini sudah clear. Kemudian yang perlakuan ini bagaimana yang C? 7,743 dikurangi ini. Kurangi E dulu ya. Hasilnya berapa? 0,293. Kemudian 7,743 dikurangi 7,513. Hasilnya adalah 0,23. Kemudian 7,743 dikurangi ini 7,743 lagi, C dikurangi C-nya 0 ya. Berarti strip ke bawah. Oke. Sudah. Kemudian selanjutnya adalah yang A dengan E. Bagaimana 7,85 dikurangi 7,45? 0,4. Kemudian mana lagi? A dengan D ya. A dengan D hasilnya berapa? Dikurangi 0,337. Kemudian mana lagi? A dengan C ya. A dengan C berapa? 0,103. A dengan A tidak ada ya. 0. Ke strip ke bawah. Kemudian perlakuan selanjutnya adalah perlakuan B dengan E. 8,053 dikurangi 7,45 berapa? 0,603. Kemudian B dengan yang mana? B dengan D yang ini ya. Berapa hasilnya? 0,54. Kemudian B dengan C. 0,31. B dengan A. Bagaimana B dengan A? 0,203. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya adalah, dinyatakan beda nyata apabila selisih antara nilai rata-rata perlakuan ini lebih besar sama dengan nilai BNT-nya. Jadi nilai rata perlakuan, selisih antara nilai rata-rata perlakuan adalah ini nih, angka-angka yang ini ya. Angka-angka yang ada di dalam kotak ini yang sudah kalian kurang-kurangi tadi selisih-selisihnya. Ya, jika nilai-nilai atau angka-angka ini lebih besar sama dengan BNT-nya, maka kalian beri bintang. Ya, sekarang saya tanya berapa BNT-nya tadi? BNT-nya adalah 0,394 yang tadi ya. Sudah kita hitung atau kita bulatkan menjadi 0,4. Ya, itu bisa kita bulatkan menjadi 0,4. Nah, yang artinya apa? Kalau misalkan nilai selisih ini nanti ada yang sama dengan 0,4 atau lebih besar sama dengan 0,4, maka diberi bintang. 0,063 lebih besar tidak dari 0,4? Tidak. 0,293? Tidak. 0,23? Tidak. Sedangkan 0,4 ya dia sama dengan ya. Di sininya kan syaratnya adalah nilai rata-rata perlakuan lebih besar sama dengan, berarti bisa sama dengan 0,4 ya. Berarti yang 0,4 diberi bintang. Kemudian 0,337
Tidak. 0,107? Tidak ya. 0,603? Ya, lebih besar dari BNT-nya. Berarti diberi bintang. Kemudian 0,54? Iya. 0,31? Tidak. 0,203? Tidak ya. Nah, ini adalah langkah untuk membandingkan nilai rata-rata dengan BNT-nya. Kita sudah dapat ya menghitung selisih, kemudian kita sudah punya bintang-bintang satu ini. Kenapa bintangnya satu tadi? Karena taraf kesalahannya atau taraf alfanya adalah 5% ya. Kemudian, nah menyusun notasi garis langkah selanjutnya itu adalah menyusun notasi garis. Nah, bagaimana caranya ya? Perhatikan untuk notasi garis ini kita bandingkan antara perlakuan di sebelahnya ya. Kita mulai dari sini. Bentar. Kita mulai dari perlakuan B ke A ya. B ke A itu bagaimana? B ke A itu selisih angkanya yang mana? B ke A itu adalah selisih angkanya yang ini ya. Ini kan A nih. Kemudian ini B-nya 0,203. Nah, peraturannya seperti ini, notasi garis ya. Apabila dia tidak berbeda nyata, artinya sama-sama tidak berbintang, maka garisnya sama. Tetapi kalau misalkan sudah berbintang berarti berbeda garis. Dia harus naik level. Kan ceritanya ini tuh kastanya kasta paling bawah misalkan ya. Karena tidak ada bintangnya. Berarti dia satu level. Kalau misalkan ada yang berbintang berarti berbeda level. Ya, kita lihat bagaimana maksudnya. B ke A ini nilainya berapa? Tadi 0,203. Kita beri garis ya dari kanan ke kiri ya, B ke A. Nah, kita beri garis B ke A. Itu dia satu garis ya. Kemudian bagaimana B ke C? B ke C nilainya mana? Angkanya yang ini 0,31. 0,31 dia ada bintangnya tidak? Tidak ada, berarti kalau tidak ada bintangnya dia diterusin garisnya sampai C. Ya, ini. Tadi kan ini B ke A yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya adalah B ke A. Kemudian B ke C ya. B ke C itu ternyata ini tidak ada bintangnya. Berarti kalau tidak ada bintangnya masih satu garis, masih satu level. Oke, bagaimana B ke D? B ke D yang mana? Oh, B ke D ini. Ada bintangnya ternyata Bu. Oh, berarti dia sudah beda level. Garisnya harus naik. Jadi mulai B ke D sudah, berarti kita mulai dari sini. Lanjut ke A. Jadi garisnya, nah, garisnya naik nih A. Berarti A-nya dibandingkan A ke C. A ke C-nya itu adalah tidak ada bintangnya, berarti satu garis ya. Oke, saya ulangi tadi ya. Kalau misalkan masih bingung, B ke D-nya itu kan berbintang ya. Berarti B ke D-nya ini tidak diteruskan garisnya ke sini, tetapi kalian harus naik level. Mulailah dari A ya. Dibandingkanlah A dengan C. A dengan C-nya itu ternyata dia tidak ada bintangnya, berarti satu garis. Kemudian A ke D gimana? A ke D itu tidak ada bintangnya. Berarti bagaimana kalau tidak ada bintangnya? Garisnya disambung ke D ya. Ke D. Kemudian A ke E. A ke E ada bintangnya. Oh, ternyata ya sudah stop di sini garisnya. Lanjut berarti apa? C. Bagaimana C ke D? C ke D. C ke D adalah tidak ada bintangnya, berarti satu garis. Oke, saya share screen lagi. Tadi, nah ini ya. Tadi kita sudah sampai ke
C ya. Tadi kita sudah sampai, sebentar. Ini ya. Tadi kita sudah B ke A, kemudian B ke C. Ini adalah A ke C, A ke D, ya. Kemudian A ke E bagaimana? A ke E ternyata A ke E-nya adalah berbintang. Ya, berbintang berarti sudah tidak dilanjutkan. Sekarang kita mulai dari C ke D. C ke D. C ke D adalah nilainya yang ini 0,23. Berarti satu baris. C ke E adalah yang ini, tidak ada bintangnya, berarti satu baris dilanjutkan ya. Nah, ini adalah garis yang paling bawah adalah garis A, kemudian yang kedua adalah garis B, dan yang ketiga adalah garis C ya. Nah, bagaimana penamaan untuk notasinya? Notasi hurufnya kita lihat di sini ya. Nah, saya beri tanda seperti ini di garis, terus ini ke sini, ini ke sini, ini satu lagi ke sini ya. Kita lihat berarti untuk perlakuan B, dia notasinya apa? Dia kan garisnya cuma A doang ya. Jadi dia notasinya adalah A. Sedangkan untuk perlakuan A, dia kan ada dua garis nih di dalamnya. Berarti garis apa ini? A dan B. Kemudian untuk perlakuan C, ada berapa garisnya? Ada 3, A, B, C. Kemudian perlakuan D ada 2, yaitu garis B dan garis C. Sehingga B dan C notasinya. Kemudian yang E bagaimana? Hanya satu, berarti dia hanya C saja. Ya. Silakan nanti jika tidak ada kendala sinyal, bisa nanti kita ulang lagi ya di pertemuan selanjutnya untuk pembahasan notasi garis ini. Nah, setelah ini apa langkah selanjutnya, yaitu menyusun notasi huruf. Ya, langkah yang ke-9. Nah, perlakuan tadi kalian susun lagi, mulai dari A, B, C, D, E. Kemudian rata-ratanya kalian tulis juga. Tadi perlakuan A 7,85. Nah, tadi untuk notasi huruf yang tadi kalian tulis di sebelahnya. Nah, inilah notasi-notasi yang sering kalian temukan, atau misalkan kalian iseng baca skripsi atau kalian baca jurnal, ya apa sih maksudnya notasi-notasi inilah. Hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya seperti ini, maksudnya ini adalah hasil perhitungan uji lanjutnya, uji lanjut PNT ya. Jadi tadi perlakuan A itu AB, perlakuan B itu notasi A, perlakuan C adalah ABC, dan perlakuan D C. Yang terakhir adalah E dengan notasi hurufnya adalah C. Nah, bagaimana membuat kesimpulannya? Membuat bagaimana membuat kesimpulannya ya berdasarkan notasi huruf ini adalah kalian lihat yang tertinggi, yang diberi notasi huruf A itu merupakan hasil rata-rata tertinggi. Di sini adalah rata-rata indeks kekuatan saat kapas. Berarti perlakuan B. Ya, ini perlakuan apa? Berarti yang A-nya 1 adalah perlakuan B. Kemudian pada saat memberikan kesimpulan itu berbeda nyata dulu ya. A ini yang notasinya A itu perlakuan mana saja yang ada A-nya. Berarti perlakuan ini ya, A, perlakuan B, perlakuan C ya. Berarti yang berbeda nyatanya adalah perlakuan D dan E. Sehingga kesimpulannya adalah seperti ini. Perlakuan B memberikan nilai rata-rata indeks kekuatan saat kapas tertinggi. Berbeda nyata dengan perlakuan
D dan E ya, karena tidak ada A-nya, berbeda nyatanya dulu nih yang disebutkan. Kemudian tidak berbeda nyata dengan perlakuan A dan C. Ya, jelas ya? Jadi berbeda nyata dulu yang kalian tulis. Kita lihat. Nah, perlakuan B memberikan hasil rata-rata indeks kekuatan serat kapas tertinggi. Berbeda nyata dengan perlakuan D dan E, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan A dan C. Ya, jelas ya. Memang ketentuannya seperti itu, jadi kalian sebutkan dulu yang tertingginya, kemudian berbeda nyatanya dengan perlakuan mana, baru setelah itu tidak berbeda nyata. Ya. Oke, untuk materi uji lanjut BNT cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.